Lihatlah dalam kehidupan ini, semua orang pasti mengalami namanya alham, kegelisahan, kekhawatiran. Bukan hanya si miskin yang sedih dan khawatir tentang kondisinya, khawatir bagaimana dia bisa makan atau tidak, bagaimana pekerjaannya, apakah cukup hasil kerjaannya atau tidak. Ternyata kita dapati juga orang-orang kaya yang mereka juga khawatir tentang hartanya, apakah masih terjaga ataukah bisa dirampas oleh orang lain, ataukah akan kalah dalam persaingan bisnisnya. Bukan cuma orang miskin yang sedih karena rasa lapar yang dia alami, khawatir dia bisa makan atau tidak. Di sana juga ada orang-orang berada yang khawatir dengan apa yang telah dia makan dalam perutnya. Bukan hanya rakyat jelata yang khawatir tentang masa depannya, pergolakan politik yang terjadi yang dia lihat selalu berubah. Bahkan para negarawan, para pejabat, para penguasa, mereka juga gelisah tentang keputusan yang akan mereka ambil. Dan demikianlah kehidupan manusia, tidak terlepas dari yang namanya alham, kegelisahan. Dan jika alham sudah datang menimpa, maka semua akan menjadi terasa sempit. Seorang yang tinggal di istana yang luas, maka terasa sempit baginya. Kehidupan terasa berat baginya. Malam tidak bisa tidur, bahkan satu detik yang dia lewati terasa sangat lama rasanya. Kenapa? Dia sedang ditimpa dengan alham. Lihatlah kita demikian. Kita memikirkan anak-anak kita, bagaimana masa depannya. Yang remaja putri masih belum menikah, bagaimana dengan pergaulannya, kita pikirkan sebagai orang tua. Demikian juga ada orang yang tidak punya anak juga memikirkan, bagaimana saya bisa punya anak, sudah nikah lama tidak punya anak. Demikianlah kegelisahan. Karenanya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang lemah dalam Al-Mu'jam Al-Awsat Tabrani, ketika beliau berbicara tentang makhluk Allah yang terkuat, maka ada yang mengatakan makhluk Allah yang terkuat adalah al-jibal, gunung. Ternyata gunung masih kalah kuat. Gunung bisa dibelah oleh besi. Apakah besi yang terkuat? Tidak, ternyata besi masih lemah. Besi bisa dileburkan oleh api. Ternyata api lebih kuat daripada besi. Apakah api adalah makhluk Allah yang terkuat? Ternyata tidak. Api bisa dipadamkan dengan air. Dan apakah air adalah makhluk Allah yang terkuat? Ternyata tidak. Ternyata air bisa dipikul, dibawa oleh awan di atas udara sana. Apakah awan makhluk Allah yang terkuat? Jawabannya tidak. Ternyata awan diombang-ambingkan oleh angin yang berhembus. Apakah angin makhluk Allah yang terkuat? Ternyata tidak. Angin mudah ditepis oleh manusia dengan tangannya. Apakah manusia makhluk yang terkuat? Ternyata tidak. Manusia terdominasi oleh rasa kantuknya. Dan apakah rasa kantuk makhluk Allah yang terkuat? Ternyata tidak. Rasa kantuk terkalahkan dengan alham, kegelisahan, sehingga dia tidak bisa tidur. Ma'asyiral muslimin, demikianlah kehidupan dunia ini. Tidak akan terlepas dari namanya kegelisahan, kekhawatiran. Sungguhnya kekhawatiran, kegelisahan tersebut hanya hilang jika seorang telah meletakkan kakinya di surga kelak. Oleh karenanya di antara ucapan pertama yang diucapkan oleh para penghuni surga ketika masuk surga, mereka berkata, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan segala bentuk kesedihan dari hati kami. Sungguhnya Rabb kami adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.